Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Ceru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian kita yang pertama pasca bulan Syawal. Kita sudah masuki bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram yang ada. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian nanti bulan Rajab. Itu 4 bulan yang apabila kita beramal soleh dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya apabila kita bermaksiat, kita menzalimi diri kita sendiri, maka diancam oleh Allah dengan azab yang besar. Maka naudzubillah, kita berlindung kepada Allah di bulan haram ini, Dzulqa'dah ini, atau bulan sela ini, bulan sela antara dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kita mudah-mudahan masih bisa menjaga konsistensi, keistiqomahan, frekuensi iman dan ketakwaan kita setelah kita berproses di bulan Ramadan dan di bulan Syawal kemarin, insya Allah. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita menghidup-hidupkan sunnah taklim seperti ini, kita berupaya mengkondisikan satu bentuk Riyadul Jannah atau taman di antara taman-taman surga yang Nabi wanti-wanti sekali, idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u. Apabila kalian mendapati taman surga, maka kalian mampirlah, berhentilah, mengambillah sesuatu dari situ. Kemudian sahabat bertanya, apakah Riyadul Jannah itu ya Rasulullah? Dijawab, majalisul ilmu, yakni majelis ilmu, majelis yang di dalamnya membahas tentang sunnah, tentang haram dan halal dan haram. Ini majelis ilmu. Dan ikhtiar kita semua di Masjid Al-Muslimun ini adalah dalam rangka kita mengundang atau memantaskan diri untuk memperoleh keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki kepantasan untuk kelak dimasukkan ke dalam surganya. Karena hadis yang kita bahas kali ini adalah hadis ke-86, itu 86 ini penutup dari babul istiqomah. Kita sudah kemarin sebelum kita Ramadan, kita maunya kita selesaikan di bulan sebelum Ramadan, Sya'ban, itu ternyata tidak nutut waktunya. Jadi kita tinggal tersisa satu hadis di dalam babul istiqomah. Istiqomah itu adalah suatu sulukus siratil mustaqim, meniti jalan yang lurus, itu istiqomah. Apa jalan yang lurus itu? Yakni ad-dinul Islam. Maka apabila kita ingin istiqomah, ingin jejak tegak lurus, ya kita mempelajari as-sunnah ini, mempelajari risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istiqomah. Bapak Ibu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuki hadis yang ke-86, hadis yang terakhir, yakni hadis yang
tidak terlalu panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Kita ketahui Abu Hurairah ini, Abdurrahman bin Sakhr ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qaribu, kalian mendekatlah, wasaddidu, dan kalian kuatkanlah atau tekankanlah, wa'lamu annahu, dan kalian ketahuilah bahwasannya al-qarib dan as-saddad itu, annahu, bahwa sesungguhnya dia, bahwa sesungguhnya layan jual, layan huwa ahadun minkum, tidaklah kalian akan selamat atau akan terhindar satu di antara kalian tidak akan selamat satu di antara kalian bi amalihi, karena amal ibadah kalian. Jadi benar-benar bahwa amal soleh kita ini tidak akan bisa menghindarkan kita, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita jelaskan amal kita ini, sebaik apapun amal kita ini. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga termasuk jenengan ya Rasulullah yang tidak selamat, yang tidak bisa, yang amal solehnya itu tidak bisa menyelamatkan itu, apa juga termasuk anda ya Rasulullah? Qala wala ana illa, dan juga tidak dengan saya, amal soleh saya tidak bisa menyelamatkan saya dari azab Allah, illa ayyata ghammatani Allahu birahmati minhu wa fadli. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan atau telah memberikan rahmat kepada aku atas karunia-Nya. Jadi Rasul pun tidak akan bisa selamat dari amal solehnya, ya. Di situ dikatakan kecuali bahwasanya Allah telah menyelamatkan beliau, telah melindungi, telah memberikan rahmat dan memberikan karunia kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau dijamin selamat. Gitu. Rawahul Muslim. Ini hadis yang sahih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya amal soleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa menyelamatkan beliau. Rasul saja dengan amal soleh yang sangat bagus, yang sempurna, yang maksum, tidak pernah tercatat dosa di diri beliau, di dalam catatan buku beliau tidak pernah tercatat dosa. Kalaupun ada kesalahan langsung Allah koreksi, langsung Allah selamatkan. Itu saja Rasul menyatakan amal soleh yang sebagus itu, uswatun hasanah kita semua dalam segala hal, termasuk dalam beramal soleh itu pun tidak bisa selamat karena amal solehnya. Apalagi kita. Jadi ini satu poin, bahwasanya sebagus apapun amal soleh kita, kita pasti tidak bisa menyamai sedikit pun dengan para tabi'in, para murid-muridnya, dari muridnya para sahabat. Jauh kita dengan Imam Syafi'i, jauh kita dengan Imam Ahmad bin Hanbal, jauh kita dengan semua imam mazhab, jauh sekali. Jangankan jauh-jauh ke sana, di sekitar kita jauh sekali dengan orang-orang yang soleh di sekitar kita, amalia kita. Apalagi sekelas para sahabat dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada apa-apanya. Itu pun mereka, para sahabat dan Rasulullah, tidak bisa terjamin selamat dari amal solehnya. Apalagi sinten kita, sangat jauh.
Yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah itu adalah semata karena rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi diselamatkan oleh Allah bukan karena banyaknya dan bagusnya amaliyah beliau, tetapi oleh karena apa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada makhluknya. Maka kita pun berpeluang selamat dari azab Allah, ya. Tetapi bukan karena amal ibadah kita. Kalau gitu nggak usah beramal soleh, Ustaz, nggak usah sholat. Bener, nggak gitu. Jadi kalaupun kita beramal soleh, kalau kita mempelajari sunnah, kita mempelajari hukum-hukum, kemudian kita terapkan, kita melatih adab, kita melatih akhlak demi untuk kualitas kita mulia di sisi Allah. Tetapi bukan poin-poin itu yang kemudian menjadi yang menyelamatkan atau yang memasukkan kita ke dalam surga. Tapi dengan kita beramal soleh, dengan kita mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti Nabi SAW, itu mengundang rahmat Allah, mengundang karunia Allah, mengundang kasih sayang Allah, sehingga kita oleh Allah diselamatkan. Paham ya Pak, kronologisnya gitu ya. Jadi kalau kita sholat, bahwa sholat berjamaah kita pahalanya 27 derajat, iya. Kita puasa bulan suci Ramadan, pahalanya tidak dihitung, tidak dikasih kalkulasinya. Aku sendiri yang ngasih pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal, Sittamin Syawal, maka diberi pahala sama dengan 1 tahun puasa penuh. Kalau kita sholat subuh berjamaah, kemudian tidak keluar dari tempat sholat, kita berzikrullah sampai terbit matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat, diberi pahala haji umrah sempurna. Kalau kita wantidharu sholat atau ba'da sholat, menunggu waktu sholat, setelah sholat, wadzalikumur ribat, kita mendapat pahala ribat. Pahala ribat itu pahala jihad fisabilillah yang tertinggi, karena dia berjaga di garis perbatasan dengan musuh. Kalau sekarang ya mungkin di Selat Hormuz lah. Itu zona yang paling berbahaya. Dan ribat itu adalah pasukan jihad fisabilillah yang bertugas di garis perbatasan dengan musuh itu. Itu pahalanya paling besar. Kalau mati syahid misalkan, kesahidannya yang paling tinggi di situ. Nah, menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya itu wadzalikumur ribat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pahala ribatnya di situ. Jadi kita di Al Muslimun ini sholat maghrib berjamaah, ibu ya. Terus tidak keluar kecuali memang ada udzur yang tidak bisa ditahan, ya, akemih misalkan gitu, ya kemih aja, nanti balik lagi gitu. Terus nunggu, dalam rangka nunggu waktu sampai sholat isya berjamaah, ini ribat. Kita niatkan ribat. Kita niatkan ribat maghrib ke isya ini. Ini pahalanya Masya Allah, luar biasa besar. Tetapi tetap semua pahala-pahala kita tadi itu tidak cukup kalau kita mau barter dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala terlalu tinggi untuk amaliyah kita yang terlalu sedikit, yang terlalu rendah. Diibaratkan oleh para ulama, seseorang yang sejak lahir sampai meninggal 70 tahun katakanlah, dari lahir, dari hari pertama DOM ya, day old man misalkan, hari usia ke-0 manusia itu sudah ibadah. Terus nggak ngapa-ngapain sepanjang hidupnya sampai 70 tahun ibadah. Itu kalau ditotal pahalanya, kalau dibanding dengan kenikmatan Allah berupa sebelah biji mata saja, itu masih besar kenikmatan Allah. Jadi kalau kita mau tuker-tukeran, mau barter, mengandalkan amal soleh kita, pahala kita, nggak ada apa-apanya.
Maka benar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang tidak akan selamat dari azab Allah, tidak bisa masuk surga karena amal solehnya. Ya benar. Kalau diibaratkan dari lahir sampai mati ibadah terus saja, itu nggak cukup, sangat jauh tidak cukup. Apalagi kita kepotong masa balik dari 0 hari sampai balik. Balik itu ya macam-macam, ada yang cenderung beribadah, ada yang cenderung kurang ajar, ada yang 50-50, ada yang kadang-kadang ibadah, ada yang kadang-kadang maksiat. Apalagi yang demikian, sangat-sangat tidak layak kita sesungguhnya, sangat-sangat tidak memenuhi syarat kalau mengandalkan pahala itu masuk surga. Tetapi kita tidak boleh putus asa, karena Allah memiliki rahmat Allah itu lebih besar dari azab, dari ghadab, dari kemurkaan Allah. Jadi seberapa murkanya Allah, tetapi kadar kasih sayangnya Allah itu lebih besar, sehingga sangat mudah Allah memberikan ampunan. Dan Nabi SAW sudah memberikan sinyal kepada kita, sesungguhnya kullu ibnu Adam khata', setiap ibnu Adam ini berdosa, kecenderungannya berdosa. Wa khairun khata' yattawwabu, yang sebaik-baik orang yang berdosa adalah apabila dia bertaubat. Karena hanya dengan bertaubat dosa-dosa itu bisa Allah anulir, bisa Allah maklumi, bisa Allah hapus, sehingga mengundang kasih sayang Allah. Dan atas rahmat Allah itu, atas kasih sayang Allah, atas karunia Allah, itulah kita kelak masuk surga. Ini kronologisnya seperti itu. Maka Nabi saja tidak bisa aman dari sekedar amal solehnya. Nabi bisa selamat, bisa menjadi dapat jaminan surga yang menjamin karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dalam beribadah bukan terutama kita ihtisab, iya, kita memohon pahala, iya, tetapi sekedar pahala kita tidak boleh berhenti pada pahala itu. Ya Allah, dengan aku mengamalkan amal soleh yang Engkau janjikan pahala demikian dan demikian, maka jadikanlah aku hambamu yang ikhlas, yang memperoleh sangat banyak pahala, sehingga bisa mengundang kasih sayangmu, sehingga Engkau bisa memasukkan aku ke dalam surgamu. Jadi gitu, kronologisnya bukan berhenti pada amal solehnya. Sehingga kalau sudah demikian, tidaklah pantas kita menyombongkan atau ujub. Ujub itu merasa, ini GR, ujub itu rumongso, apa namanya, PD. Ya PD boleh, tapi kalau rumongso sudah cukup, rumongso lebih baik dari yang lain, ini sudah iblis. Ini sudah benih-benih iblis, dan seseorang tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya ada kesombongan yang belum diampuni oleh Allah SWT.